Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Heri Program Buat MPD dan Bapak Muhammad Ridwan Habib. Jadi di sini kami mengangkat tema yang berjudul metode penelitian dalam psikologi. Anggota kelompok kami dengan saya sendiri Ahmad Faisal, ada Yanti dan ada Ahmad Sikawa dari pemateri pertama akan disampaikan oleh Ade. Jadi metode penelitian yang pertama adalah studi pustaka. Ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan penelitian atau mencari gambar atau foto maupun dokumen elektronik dari Google ataupun semacamnya. Dan yang kedua ada studi kasus. Studi kasus ini kayak metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh gambar atau rekayasa ulang. Kalau Questiona adalah penelitian yang melibatkan kelompok satu yang berbeda atau kayak mencari perbedaan antara dua masalah gitu. Kayak misalnya Agnes ada penyakit, lalu kayak mencari penyebab penyakit toh dengan menggunakan metode Questiona. Berikutnya saya akan menambahkan di sini mengenai metode penelitian lainnya, yaitu adalah metode eksperimen psikologi. Metode ini adalah metode yang dilakukan peneliti yang melihat aktivitas dan memanipulasi terhadap objek yang ingin diketahui. Itu artinya seorang peneliti mengatur suasana dan dia itu memancing objek agar objek itu dapat diketahui bagaimana karakteristiknya. Misalkan objek itu orangnya pendiam, ketika diajak bicara dia nyautnya hanya sedikit, singkat, padat dan jelas gitu. Dengan kita memancing diskusi tersebut, memancing penelitian eksperimen tersebut, kita mengetahui karakteristik dari objek yang kita teliti gitu. Yang kedua ada penelitian kuesioner, adalah sebuah teknik menghimpun data diri dari sejumlah orang melalui seperangkat pertanyaan yang dijawab. Biasanya diberikan seperti selembaran atau soal-soal yang diisi oleh seseorang yang berminat mengisinya. Pertanyaan ini bebas mau ditulis ataupun disampaikan secara langsung dan bersifat umum gitu. Jadi tidak memandang siapa orangnya, kayak gimana orangnya dan lain-lain. Intinya ada pertanyaan yang diberikan untuk dipahami oleh objek. Yang berikutnya ada wawancara kuis, artinya secara langsung diwawancarai dan diketahui melalui informasi secara tatap muka gitu. Dengan cara ini biasanya dapat diketahui langsung dari sikap, dari keadaan, suasana dan macam-macam gitu. Intinya diwawancarai secara langsung. Yang mungkin ditambahkan. Yang terakhir ada metode observasi. Ini merupakan segala hal yang berkaitan dengan proses penyelidikan psikologi untuk penegakan diagnosis psikologi. Contohnya siswa SMP yang mengalami gangguan belajar karena dalam kecanduan dengan ponsel dan media sosial. Yang kedua ada siswa SMP menjadi malas karena kegiatan ekstrakurikuler yang terlalu berlebihan sehingga dampaknya pelajaran di sekolah menjadi terlalaikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan silakan. Perkenalkan, nama saya Nina Pipa dari kelompok 3. Izin tanya, metode apa yang sering dilakukan dalam penelitian dalam psikologi? Iya, izin menjawab pertanyaan dari Ananda bahwa setiap metode penelitian yang digunakan dalam psikologi ini semuanya sudah teruji secara ilmiah gitu. Jadi karena kita kuliah keguruan, objek kita itu adalah siswa. Setiap metode yang digunakan di sini itu sangat fleksibel atau bisa digunakan dengan keadaan, kemauan dan bagaimana kita ingin menggunakannya gitu. Misalkan contoh, kita ingin menggunakan metode studi kasus, artinya kita meneliti suatu karya ilmiah, entah itu artikel, entah itu dokumentasi dan macam-macam. Lalu kita bikin resumannya, kita bikin suatu artikel baru atau singkatannya untuk memperjelas bahwa ini penelitian yang kita lewati studi kasus. Ada juga melalui observasi, jika misalkan kita hanya ingin mengamati aja, kita lihat bagaimana dia beraktivitas, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia berteman, interaksi dan macam-macam, kita lihat tingkah lakunya gitu. Itu bisa menggunakan metode observasi dan macam-macam, tergantung keadaan dan bagaimana sesuai kehendak. Semuanya ini terlihat
uji ilmiah gitu. Jadi semoga bisa menjadi pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Bapak Haryanto dari kelompok 8 ingin bertanya. Nah, dalam setiap metode penelitian dalam psikologi ini, apakah ada permasalahan dalam penelitiannya dan bagaimana menurut kalian cara mengatasi permasalahan dalam penelitiannya? Ini masing-masing kan jelaskan. Sebagiannya ya. Apa pilih? Studi kasus sama kuesioner. Akan jawabnya lagi. Ya. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Bambang Haryanto mengenai masalah yang pertama ada pada studi kasus. Tentunya setiap metode punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Metode studi kasus itu mengandalkan karya ilmiah yang dimana kita tidak bisa melihat langsung objek yang kita ada di lapangan gitu, yang dimana karya ilmiah itu kebanyakan terdiri atau teori yang dikembangkan melalui hasil penelitian. Ketika kita mengambil studi kasus, kita tidak bisa memahami masalah ilmiah secara penelitian secara langsung karena kita hanya mengambil dokumentasi dari orang lain. Belum tentu dokumentasi orang lain itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yang kedua adalah wawancara klinis. Di sini tergantung dari keadaannya sebenarnya. Kadang orang menghiraukan atau tidak begitu peduli dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Jadi terserah dia, misalkan dia mau jawab atau enggak, ya terserahnya gitu. Kadang kalau misalkan dia melewati atau dia tidak mau menjawab pertanyaannya, kita tidak bisa memaksa juga karena itu kebebasan dari seseorang. Jadi untuk wawancara klinis ya, kuesioner. Jadi kuesioner ini kelemahannya itu adalah ya kurangnya istilahnya minat orang dalam menyampaikan psikologinya kepada orang lain gitu. Entah sifat aslinya atau memang metodenya kayak gitu. Jadi semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Sebelumnya izin menambahkan kekurangan kuesioner itu yang pertama kan kuesioner ini perlu responden atau orang manusia yang betul-betul manusia untuk menjawab. Jadi yang pertama itu kekurangannya sulit untuk mendapatkan tingkat respon yang baik, seringkali tidak ada motivasi yang kuat untuk menjawab. Yang kedua ada kuesioner ini lebih memerlukan penyelidikan karena biasanya tidak ada kemungkinan untuk menindaklanjuti jawaban. Yang ketiga, yang terakhir ada kualitas jawaban itu alternatif atau tidak relevan dengan kuesioner yang ditanyakan. Ya, baik, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arief Bangun dari kelompok 8 yang bertanya kepada kelompok 2. Jadi apa manfaat dari penggunaan metode penelitian dalam psikologi menggunakan metode studi kasus? Ya, oke. Jadi kelebihan dari studi kasus ini adalah bisa mengungkapkan hal-hal spesifik, detail dan rinci. Jadi kelebihan studi kasus ini adalah bisa mengungkapkan hal-hal spesifik, detail dan rinci yang bisa dijelaskan dengan penelitian ulang, itu yang bisa dicari juga di sekolah dengan bantuan dari penelitian lain. Ini mudah untuk digunakan studi kasusnya. Kita bisa menggunakan metode atau penelitian ulang. Apa manfaatnya dalam bidang psikologi yang meneliti? Ya tentunya sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, karya ilmiah yang dihasilkan dari studi kasus itu bisa tersebar secara luas dari para peneliti gitu kan, supaya mudah mendapatkan informasi khususnya dalam kelompok yang diteliti. Jelas. Beres Reza. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf